Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber sahabat kami. Di samping kanan kami, saudara kami Kiai Haji Abdul Latif, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rayyan. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri kami, saudara Ustadz Sutrisno Dahlan. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, kami akan memulai pertanyaan tentang keutamaan mencari ilmu. Dalam hal ini kami akan bertanya langsung kepada Yang Mulia Kiai Haji Abdul Latif tentang keutamaan mencari ilmu. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Sebenarnya tentang keutamaan mencari ilmu itu sudah banyak dibahas oleh para ulama salaf dahulu. Contoh kecilnya saja yang sering kita dengar yaitu adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu adalah merupakan sebuah keharusan faridah bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Mencari ilmu sebenarnya ini tidak hanya sebagaimana dipahami oleh banyak orang bahwa berjenjang, mulai dari tingkat SD, kemudian sanawiyah, aliyah, atau sampai ke perguruan tinggi, kemudian setelah tamat di perguruan tinggi yaitu S1 maupun S2 dan seterusnya. Nah, ini konteksnya ini kalau ditanya tentang apa saja keutamaan mencari ilmu, maka kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Ini menunjukkan bahwa mencari ilmu itu begitu mulia, sehingga di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mencari ilmu itu akan diangkat. Ini sudah sebuah kepastian gitu. Dikatakan oleh para ulama salaf lebih mulia daripada melakukan sholat sunnah. Masya Allah. Kita ketahui bahwa dalam sholat itu ada ruku' dan ada sujud. Tetapi kalau kita bandingkan keutamaan dengan melakukan sunnah dan mencari ilmu, itu lebih utama mencari ilmu. Kembali kepada hadis tadi, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Di sini para ulama menafsiri dengan dua makna. Yang pertama, seakan-akan para malaikat itu menaungi dengan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Masya Allah. Dari saking mulianya. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi, dibuatlah alas duduk. Jadi secara tidak langsung yang dijadikan alas ini adalah sayap-sayap para malaikat. Ini menunjukkan bahwa orang yang mencari ilmu itu begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga apabila memberikan sumbangan dan santunan kepada orang yang mencari ilmu dalam keadaan tidak mampu, itu sudah bisa dipastikan menolak adab Allah Subhanahu wa taala nanti di alam barzakh. Baik Pak Kiai, kami sangat berterima kasih atas tambahan ilmunya. Semoga dengan tambahan ilmu tadi, penyampaian Kiai Haji Abdul Latif menambah wawasan untuk kita semua, lebih semangat dalam mencari ilmu,
dimanapun saja, kapanpun saja, tanpa melihat waktu, umur, dan kesempatan. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan beliau, bahwa kita mencari ilmu itu tidak terpaut dengan umur. Anak kecil, dewasa, tua, sampai kita langsung menuju ke liang lahat, baru kita sudah lepas kewajiban untuk mencari ilmu. Untuk selanjutnya, agar menambah wawasan untuk kami dengan para pemirsa dimanapun berada, kami akan bertanya tentang ungkapan-ungkapan yang terjadi di lapangan, sering kita dengarkan, apakah ini makalah ataupun kata bijak ataupun hadis. Seperti kata utlubil ilmah walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negara Cina. Itu yang kita tahu, yang kita dengarkan di mimbar, di acara pengajian yang disampaikan oleh para penceramah, seolah-olah mengatakan itu adalah hadis. Kemudian al ilmu bitolab la bin nasab. Ini yang nomor 2 pertanyaan kami, apakah ini makalah ataupun apakah hadis? Untuk selanjutnya, tambahan ilmunya dari saudara kami, Al-Ustadz Sutrisno Dahlan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terkait dengan pertanyaan host Bang Haji Ali tadi, bahwa ada ungkapan populer yang sering dikutip oleh banyak orang, termasuk oleh kalangan dai, kalangan pelajar. Ada ungkapan misalnya, utlubil ilmah walau bisin. Seringkali diterjemahkan, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, Ungkapan ini sangat populer, bahkan terlalu populer sampai saat ini. Kita sejak kecil sering mendengar, bahkan sering membaca di dinding-dinding, di papan-papan, ada ungkapan utlubil ilmah walau bisin. Konon ungkapan ini adalah hadis Nabi. Padahal sebenarnya kalau kita selisik lebih jauh, kita melakukan penelitian misalnya, kita telusuri lebih jauh, ternyata ungkapan ini bukanlah hadis Nabi. Masya Allah. Kalaupun disebut hadis, ini hadis maudhu. Tidak ada riwayat yang meriwayatkan tentang sabda Nabi terkait thalabul ilmi ini yang berbunyi utlubil ilma walau bisin. Tidak ada, apalagi di Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Nah, saya suatu ketika pernah membaca sebuah kitab, itu judulnya Manaqibus Syafi'i. Nanti bisa dicek di kitab Manaqibus Syafi'i. Di sana ada penggalan riwayat bahwa ada seorang periwayat bercerita, Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, murid kesayangan atau murid kinasih Imam Syafi'i, pernah berkata, qala li Syafi'i, kata Rabi' ini, guruku Imam Syafi'i pernah berkata kepada aku, ya Rabi', utlubil ilma walau bisin. Nah, berdasarkan keterangan dalam kitab Manaqibus Syafi'i ini, ternyata ungkapan tadi utlubil ilma walau bisin ini adalah perkataan Imam Syafi'i kepada murid kinasinya yang bernama Rabi'. Cuma mungkin karena ini terlalu sering diungkapkan, disampaikan tanpa menelusuri sanad dan perawinya,
sehingga terlanjur dianggap, dalam tanda kutip, terlanjur dianggap hadis. Kemudian populer, booming di tengah masyarakat sampai ke bumi Indonesia, maka dianggaplah hadis karena saking populernya. Kita sudah dibuat lalai atau mungkin sudah lupa atau gak kepikiran untuk menelusuri apakah itu hadis atau bukan. Nah, kalau sudah demikian, sudah jelas bahwa dalam sebuah kitab Manaqibus Syafi'i dijelaskan bahwa utlubil ilmi itu persis redaksinya, utlubil ilmi walau bisin, itu adalah perkataan Imam Syafi'i kepada murid kinasihnya yang bernama Ar-Rabi. Maka ke depan kita harus memberikan klarifikasi kepada masyarakat bahwa ungkapan indah ini bukanlah hadis Nabi. Nah, sebenarnya bukan hanya kata redaksi utlubil ilma walau bisin ini saja, sebenarnya banyak ungkapan-ungkapan yang mirip hadis kemudian karena terlanjur populer dianggap hadis, dan ini sebenarnya sangat berbahaya. Contoh lain misalnya seperti tadi sudah disinggung oleh Bang Haji Ali, al-ilmu bittalab la bin nasab, itu sebenarnya ungkapan saja atau kata bijak, ya kan, untuk memacu semangat pelajar bahwa ilmu itu diperoleh melalui proses belajar, thalabul ilmi, bukan mengandalkan garis keturunan. Saya keturunan orang alim, keturunan ulama, kemudian tidak usah belajar, saya akan alim sendiri, pandai sendiri. Tidak mungkin. Ini ungkapan seperti itu sebenarnya banyak dibuat, banyak didawuhkan oleh para ulama untuk memacu semangat pelajar. Cuma mungkin yang menangkap itu karena mungkin sudah tidak punya daya sortir, daya filter, tidak punya pengetahuan tentang mustalah hadis, misalnya tentang rijalul hadis, sehingga ditangkap matannya saja, kemudian sudah gak ingat apa-apa lagi, cuma ingat matanya, dan terlanjur dikatakan Nabi bersabda begini. Nah, berdasarkan fenomena ini Bang Haji Ali, ini kita ke depan, terutama kalangan pelajar, harus waspada dalam menerima ungkapan-ungkapan yang mirip hadis. Memang ungkapan-ungkapan seperti itu walaupun bukan hadis, nilainya itu sangat positif Bang Haji Ali. Positif dan mengandung daya motivasi. Nah, kita kan mudah terpukau oleh ungkapan yang indah. Wah, ini beneran ya hadis Nabi. Itu berbahaya sekali. Maka kalangan akademisi, terutama para pemerhati ilmu hadis, ya kan, ini harus memberikan pencerahan, harus lebih menggalakkan lagi tentang studi mengenai hadis, bahwa kita tidak bisa asal comot begitu saja kemudian kita nisbahkan kepada Rasulullah SAW, dan ancamannya berat Bang Haji Ali. Mangkadzaba muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, kata Nabi, artinya membawa-bawa nama Nabi padahal Nabi tidak bersabda apa-apa, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah nanti akan menerima ganjarannya di neraka. Ini sangat berbahaya sekali Bang Haji. Saya kira seperti itu. Hati-hati ya, harus hati-hati. Baik untuk kami, untuk semua kalangan. Nasihat, penyebar kebaikan, bahwasanya kita harus berhati-hati. Kalau itu maqalah, kita harus sampaikan bahwa itu maqalah. Jangan sembarangan mengatakan itu hadis. Itu Bang Haji Ali. Siap. Silakan Pak G. Mungkin juga ini yang perlu kita sadari juga itu tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, yaitu adalah yang sebagaimana dijelaskan tadi oleh Ustaz Sutrisno Dahlan, bahwa dengan mudahnya orang-orang itu mengatakan hadis Rasulullah, menisbatkan hadis ini kepada Rasulullah, padahal yang sesungguhnya ini bukan hadis dari Rasulullah. Nah, juga terkadang kita sering menjumpai gitu dari penceramah, kemudian dari pembelajar,
Jadi udah jelas-jelas itu hadis. Salah satu contoh itu ada hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus pada akhirnya al hadis au kama qala. Ini sangat keliru yang seperti ini. Jadi secara tidak langsung dia tidak mengetahui apa maksud daripada al hadis au kama qala. Au kama qala ini masih meragukan innamal a'malu binniyat. Jadi yang benar langsung mengatakan hal hadis. Jadi kalau sudah itu jelas-jelas hadis, ia tinggal menyebutkan rawahu. Jadi tidak perlu menyebutkan au kama qala. Kalau itu sudah jelas-jelas hadis. Yang dianjurkan untuk menyebutkan hadis itu apabila lupa gitu. Ini apakah hadis atau maqalah? Al hadis au kama qala, seperti itu. Kalau nggak yakin ya. Kalau nggak yakin. Kalau nggak yakin kita mengatakan al hadis au kama qala. Tapi kalau sudah jelas-jelas hal dan ini adalah ma'ruf ladan nas, hadis sahih itu tidak boleh, au kama qala itu tidak boleh, penyebutan au kama qala. Baik para pemirsa dimanapun berada, bahwasanya ke depan ini sebagai peringatan untuk kami, untuk para dai, para ustadz dimanapun berada, pada saat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hadis, hal-hal yang berkaitan dengan maqalah, hal-hal yang berkaitan dengan kata bijak, maka kita harus menyampaikan pada umat pada saat kita tampil, harus menyampaikan bahwa ini adalah hadis Rasulullah SAW dilengkapi dengan rawahu Ahmad, rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian apabila itu bukan hadis, maka kita harus menyampaikan bahwa ini adalah maqalah ataupun kata-kata hikmah, dan ancamannya sangat berat. Apabila ungkapan itu bukan hadis dikatakan hadis, maka apa yang disampaikan saudara kami Ustaz Sutrisno Dahlan, maka naudzubillah summa naudzubillah, semoga ini menjadi hikmah dan ilmu untuk kami dan para pemirsa dimanapun berada. Ini saja, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.